Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2107. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ingin terjebak di sini oleh Mo Yun Gubo itu, kata bayangan hitam itu. Dia berbicara dengan tenang dan aura luar angkasa yang tak terlihat tertahan di sekelilingnya. Dia kemudian ingin meraih Nona Rona dan meninggalkan tempat ini. Namun saat berikutnya pupil matanya tiba-tiba menyusut Nona Rona yang awalnya ditarik terbang ke arahnya. Suatu saat tiba-tiba melepaskan diri dari kendalinya dan dia malah kembali kepada Saroye. Di saat yang sama, seorang pria muda berjubah hitam dengan wajah tampan dan mata yang dingin muncul di depan Saroye pada suatu saat dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Tuan, melihat Qingchen muncul, Saroye sangat bersemangat dan buru-buru melompat ke sisi Qingchen dengan ekspresi ekstasi di wajahnya. Untungnya sang master muncul tepat waktu. Ketika Saroye menghadapi bayangan hitam di depannya sebelumnya, dia merasa tidak bisa melawan sama sekali. Dan dia tahu dengan jelas bahwa bayangan hitam di depannya pastilah orang kuat yang jauh lebih unggul darinya. Orang yang bisa membuatnya merasa seperti ini tidak mungkin itu dilakukan oleh sebagian besar dari Kaisar Agung Tapahir, atau itu adalah kaisar tertinggi. Orang kuat seperti ini bisa dianggap sebagai raksasa di seluruh laut semesta selatan dan bisa menciptakan kekuatan besar dan menjadi terkenal di mana-mana. Dikabarkan bahwa pemimpin kota Nanyuan, Mo Yun Gubo, dia adalah seorang kaisar puncak saat itu. Dia mengambil alih kota Nanyuan dengan prestasi besar dan diakui oleh banyak kekuatan di laut semesta selatan. Apa kamu adalah Qingchen? Rahasia kekuatan luar angkasa sebelumnya itu. Bayangan hitam itu memandang Qingchen dan pupil matanya tidak bisa membantu tetapi menyusut sedikit. Jika dia bisa merebut seseorang darinya, maka pencapaian spasialnya mungkin akan lebih tinggi dari yang dia duga sebelumnya. Tuan Qingchen, kata Nona Rona, dia juga nampak bersemangat dan buru-buru datang ke sisi Saroye dan Qingchen. Sementara Qingchen, dia tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Qingchen mengabaikan Nona Rona, dia hanya melihat bayangan hitam di depannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk bertindak liar di pintu masuk guaku? Berlebihan, hahaha. Bayangan hitam itu tertawa liar, menggelegar, tawanya nyaring seperti guntur dan raungan yang menggelegar terus-menerus bergema di seluruh kota Nanyuan. Sebagai pemimpin ketiga dari organisasi Naga Hitam dan seorang praktisi tingkat kaisar puncak, dia baru saja mengambil tindakan di depan gua Qingchen. Jangankan bergerak, meskipun berarti membunuh miliaran makhluk hidup dalam jarak puluhan juta mil, itu hanyalah urusan sehari-hari baginya. Boom! Pada saat ini bayangan hitam itu tiba-tiba berhenti tertawa dan menoleh ke langit, ke kejauhan. Siapa yang berani bertindak sembarangan di kota Nanyuanku? Sebuah raungan gemuruh bergema di seluruh dunia dan saat berikutnya sosok agung yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dengan aura menakutkan seperti dewa tiba-tiba turun ke dunia ini dan ledakan. Pemimpinnya nampak adalah seorang lelaki tua yang mengenakan baju besi mekanis, auranya mencapai langit. Dia adalah penguasa kota Nanyuan. Nampak di sekelilingnya ada banyak pria kuat dengan aura luar biasa. Dia melayang di udara. Di saat mereka jatuh, niat membunuh yang mengerikan melesat ke langit mengunci bayangan hitam di depan. Ya, itu adalah penguasa kota Nanyuan, Mo Yun Ke. Penguasa kota Nanyuan, para pendeta dan juga para penatua dari istana tuan kota, semuanya telah diberangkatkan. Mereka semua adalah raksasa tingkat kaisar Tapahir. Di kejauhan orang-orang kuat dari banyak kekuatan termasuk penguasa gedung Tianwei dan juga penguasa Papilun Abadi juga terkejut karena pada saat ini seluruh formasi kota Nanyuan yang telah diaktifkan dan serangkaian-serangkaian cahaya yang menakutkan melesat ke langit.
membentuk sebuah sangkar yang luas, memotong dan menutupi setiap kekosongan tak berujung di seluruh kota Nanyuan, dan yang paling penting adalah di mana rumah tuan kota berada. 12 pilar formasi menakutkan menjulang ke langit seperti 12 pelangi ilahi yang cerah, berubah menjadi dinding sangkar tak berujung menutupi 12 area luas kota Nanyuan. 12 pilar inti formasi Yuan-Tian semuanya telah diaktifkan. Apa yang terjadi? Apakah ada kekuatan besar yang berencana menyerang kota Nanyuan? Pada saat ini di kota banyak pria-pria kuat yang terkejut dan juga tersentak. Pergerakan di kota Nanyuan saat ini lebih kuat daripada ketika Qin menghancurkan markas besar Asosiasi Tengkorak dan Tulang. Gerakan ini sepenuhnya terinspirasi oleh perang skala besar. Siapa ini? Untuk sesaat semua orang memandangnya dari kejauhan merasa gugup. Masalah bayangan hitam itu melirik ke arah banyak orang kuat dari kota Nanyuan yang berkumpul di sekitarnya dengan sedikit rasa jijik di alisnya. Orang-orang dari istana tuan kota datang dengan sangat cepat muncul di kota Nanyuan. Begitu tersiar kabar tentang serangan, maka itu akan menjadi pukulan bagi reputasi organisasi Naga Hitam. Penguasa kota Nanyuan, Mo Yunke, dan orang-orang kuat telah mengepung bayangan hitam. Pada saat ini, kedua belah pihak saling berhadap-hadapan dengan dingin. Akan tetapi Qin di samping tampak seperti orang luar. Siapa Anda yang mulia? Anda berani menerobos kota Nanyuan kami dan membantai semua orang di tanah suci Tai secara terbuka, dan bahkan memenggal pemimpin tanah suci Tai, Mo Tianli. Betapa beraninya Anda! Namun pemimpin keluarga Mo Yun berteriak dengan dingin. Mo Yunke tatapannya sangat dingin di matanya. Melalui transmisi suara dari bawahannya, Mo Yunke sudah tahu bahwa seluruh tanah suci Tai telah sepenuhnya menjadi reruntuhan, dan bahkan pemimpin tanah suci Tai, Mo Yun Tian, belum menjadi runtuhan. Dia tidak bisa melarikan diri, dan hal ini sangat mengejutkan dan membuat marah. Seprediti ini tidak bisa dikatakan melanggar hukum. Pertama adalah tanah suci Tai yang telah di bumi hanguskan. Jika terus seperti ini, maka kota Nanyuan mungkin akan menjadi bahan tertawaan di seluruh alam semesta selatan, dan tidak lagi bisa membiarkan siapapun meyakinkan untuk hidup aman di kota Nanyuan. Apa tanah suci Tai telah dihancurkan? Dan pemimpin tanah suci Tai, Mo Tianli, telah terbunuh. Tanah suci Tai adalah kekuatan utama di kota Nanyuan. Siapa yang bisa menghancurkannya secara diam-diam? Ledakan berita ini pun seperti satu batu menimbulkan ribuan gelombang. Semua orang yang hadir menjadi tercengang dan keributan langsung mencapai langit. Berita ini sangat-sangat mengejutkan sehingga tidak ada yang bisa mempercayainya sedikit pun. Yang lebih sulit dipercaya adalah Penatua Gaulu yang tampak di sana nampak lesu dan bergumam. Tanah suci Tai saya telah dihancurkan. Apakah guru suci juga telah meninggoy? Berapa lama saya telah pergi dari tanah suci Tai? Ini benar-benar menakjubkan. Tidak, Bibi, kata Nona Rona. Dia memandang dengan sedih ke arah lokasi tanah suci Tai dengan air mata yang mengalir dari sudut matanya. Tidak peduli bagaimana bibinya memperlakukannya. Namun ketika dia mendengar berita kematian bibinya, Nona Rona tetap diam. Dia tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Oh, aku tidak menyangka ada ikan dari tanah suci Tai yang lolos dari jaring di sini, kata bayangan hitam itu. Dia menangkap diskusi di sekitarnya dan matanya langsung tertuju kepada Gaulu. Sebenarnya orang ini berdasarkan ingatan dari Kaisar Agung Yilong langsung mengenali asal-usul dari Gaulu. Mata Sage Agung Yilong bersinar dan tangannya yang besar tiba-tiba diulurkan. Tangan besar itu seketika meraih Penatua Gaulu seperti kilat. Orang ini mengetahui rahasia Kaisar Mingkong dan dia tidak bisa dibiarkan hidup, kata Sage Agung Yilong. Beraninya kamu mengambil tindakan. Mo Yunke tampak kaget dan nampak sangat geram. Orang ini terlalu sombong. Dia berani mengambil tindakan di depan begitu banyak orang berkuasa di istana tuan kotanya. Hentikan orang ini. Tapi ketika Mo Yunke meraung dan memimpin untuk bergerak, boom, sebuah telapak tangan berubah menjadi langit dan menghalangi bayangan hitam.
Di saat yang sama orang kuat lainnya di sekitar juga mengambil tindakan dalam sekejap. Bunuh! Ledakan, orang-orang yang datang mengikuti Mo Yun-ke semuanya adalah penyembah dan ahli teratas tertinggi dari istana Tuan Kota. Beberapa di antaranya berada di ranah Kaisar Agung tahap akhir. Namun pada saat ini mereka semua menyerang bersama-sama dan sebuah serangan dahsyat itu langsung berubah menjadi aliran air yang panjang keluar. Di dalamnya mungkin ada binatang aneh yang muncul, yang menutupi langit dan matahari, atau mungkin ada sungai pisau yang mengalir deras tanpa henti, atau bisa juga api yang menutupi langit dan menutupi bumi. Serangan yang tak terhitung jumlahnya meluncur menuju bayangan hitam alias Sage Agung Yilong. Kamu baru saja mengerjakan pekerjaan rumahmu. Sage Agung Yilong mencibir dan mengabaikan serangan dari semua orang yang hadir. Tangan besarnya seperti langit langsung menutupi Gaulu. Tidak, Tuan Kota, selamatkan aku, kata Gaulu. Dia meraung. Dengan ngeri, dia nampak putus asa. Dia berjuang keras mencoba melepaskan diri dari belenggu Sage Agung Yilong. Akan tetapi sayang tidak berhasil. Dia menyaksikan tangan besar Sage Agung Yilong menyelimutinya. Tidak, tujuan orang ini adalah untuk... Sebelum Gaulu meninggoy, mata Gaulu membelalak putus asa dan jiwanya meraung kesedihan dan kemarahan mencoba menceritakan tujuan dari Sage Agung Yilong. Akan tetapi di tengah jalan dengan letupan seluruh tubuh Gaulu musnah tanpa suara apapun. Dia berubah menjadi abu dan menghilang, bahkan tidak meninggalkan jejak jiwanya sedikit pun, dan hanya penyesalan yang tak ada habisnya. Jika dia tahu Tuan Suci Mo Tianli-nya sudah meninggoy, kenapa dia harus repot-repot mengejar Nona Rona? Akan tetapi sekarang sayang sudah terlambat. Lancang, ledakan. Di saat Sage Agung Yilong membalikan tangannya dan menghancurkan daratan, nampak serangan-serangan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya telah menimpa Sage Agung Yilong. Hahaha, apakah kalian menggelitiku? Ledakan. Tubuh Sage Agung Yilong terguncang dan dalam sekejap kekuatan suci yang menakutkan meledak dari tubuhnya. Kekuatan suci yang perkasa itu seperti sungai yang megah, menangkis serangan-serangan yang tak terhitung jumlahnya dari sekeliling. Tidak peduli bagaimana Mo Yun-ke dan yang lainnya menyerang, mereka masih tidak bisa mendekatinya. Itu adalah Sage Agung Yilong, pemimpin ketiga dari organisasi Naga Hitam. Sage Agung Yilong, bagaimana mungkin dia? Apakah organisasi Naga Hitam berencana menyerang kota Nanyuan? Melihat kemunculan Sage Agung Yilong dari segi Sage Agung Yilong, semua orang yang hadir langsung mengubah ekspresi mereka dan merasa sangat ketakutan di dalam hati mereka. Karena organisasi Naga Hitam merupakan sebuah kekuatan gelap tertinggi di Laut Semesta Selatan. Mereka memiliki sejarah yang panjang. Presidennya adalah orang paling kuno dan berkuasa di Laut Semesta Selatan. Bahkan di lautan luas, dia bisa dianggap sebagai tokoh top. Menurut perjanjian Laut Semesta Selatan, kekuatan seperti organisasi Naga Hitam tidak dapat menyerang kota netral seperti kota Nanyuan secara sembarangan. Tetapi sekarang, Sage Agung Yilong, itu kamu. Apakah kalian organisasi Naga Hitam akan melanggar aturan yang ditetapkan oleh kekuatan besar di lautan alam semesta selatan dan menyerang kota Nanyuan kami? Di Laut Semesta Selatan yang luas ini tidak banyak kekuatan yang tidak dapat dilawan oleh kota Nanyuan, dan organisasi Naga Hitam jelas adalah salah satunya. Mendengar ini, Sage Agung Yilong merasakan sakit kepala yang luar biasa. Aku khawatir aku akan dimarahi oleh kakak laki-lakiku ketika aku kembali. Tapi lupakanlah, cepat lari dari sini. Ledakan. Sage Agung Yilong terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan dia langsung meraih Nona Rona dengan tangannya yang besar. Karena selama dia menangkap Nona Rona, maka dia akan langsung pergi dari sini, dan bahkan kota Nanyuan tidak akan berani menghentikannya. Melihat Sage Agung Yilong terus mengambil tindakan, Mo Yun-ke terkejut dan marah dan buru-buru mencoba menghentikannya. Tapi sebelum dia bisa bergerak, sebuah pesan tiba-tiba datang darinya. Seketika Mo Yun-ke tertegun dan buru-buru menghentikan serangannya, membiarkan Sage Agung Yilong untuk menangkap Nona Rona dan Kincen. Di bawah telapak tangan besar Nona Rona dan yang lainnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Sementara di kejauhan, Master pemilik Menara Tianwei, Master Papillon Abadi, dan orang-orang kuat lainnya melebarkan mata mereka.
Mengalihkan masalah ke timur, mereka dapat melihat dengan sekilas maksud dari rumah Tuan Kota. Mereka jelas ingin meneruskan konflik antara Sage Agung Yilong dan rumah Tuan Kota kepada Qingchen, dan juga klan Komodo ini merupakan metode yang kejam. Sage Agung Yilong melihat Mo Yunke dan yang lainnya tiba-tiba berhenti menyerang. Hati Sage Agung Yilong tergerak sedikit. Mereka memang sekelompok orang bodoh. Aku hanya perlu menculik Nona Rona itu dan segera pergi dari sini.